juga di surah Az-Zariyat ini bahwa kita sebagai seorang ciptaan Allah itu tidak memiliki kemampuan apa-apa dibanding dengan Allah yang Maha Besar dan Allah yang mengatur segala aktivitas di muka bumi seperti itu. Maka dan ketika kita mengakui bahwa Allah Maha Besar, lagi-lagi Allah memberikan di ayat 59 sudah Allah jelaskan kepada kita dalam kalam-kalamnya bahwa saya seperti ini. Maka ketika saya sudah peringatkan bahwa saya seperti ini, kemudian ada beberapa makhluk saya yang melenceng dari apa yang saya perintahkan, maka dia termasuk orang-orang yang zalim. Dan ketika Allah sudah memberikan perintah kemudian kita larang, tentunya ada azab yang Allah berikan kepada kita bagi orang-orang yang tidak mematuhi perintah seperti itu. Saya rasa seperti itu menurut yang saya sering berikan dan saya sering dapatkan di beberapa pengadilan yang ada di master yang pada saat itu yang bertugas, itu yang sering saya dengar dan itu yang sering saya sampaikan kepada peserta di hari saya seperti itu. Yang dari saya silakan kepada lupa nih saya bilang ya itu tadi sedikit referensi dari Mama. Semoga bisa menambah referensi kita untuk ya seragaman katanya karang kahar kita tambahkan ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hanya sedang menambah pada disebut hanya bermaksud untuk menghubungi. Jadi yang mau disampaikan di ayat ini intinya untuk selama membawa itu akan itu sebenarnya dalam menyampaikan kita tekankan pada ini adalah ayat untuk beribadah, tapi intinya ibadah adalah atau sentralnya ibadah itu sholat. Semua harus dilakukan kita tekankan di sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Sudah tahu, jadi jadi sudah dialihkan untuk beribadah dan kursi apa pusatnya ibadah atau sentralnya ibadah itu sholat. Jadi kita harus dialihkan pada sholat. Nah, nanti di besok ini mau dialihkan ke anggap minum mau dialihkan ke asal. Jadi khusus sementara maghrib itu dialihkan sholatnya. Jadi besok dilihat, besok pagi sampai sore dilihat nih hasilnya itu dari ayat di situ. Apa dia sholat sunnah yang disuruh wilayah atau tidak, situ dilihat. Makanya dokternya itu pendampingan. Jadi susah itu imam mendokter pada saat kajian atau sudah sholat subuh atau sholat sunnah fardu. Jadi dokter sholat sunnah itu dan dokter untuk ada sholat itu di pendampingan, bukan pada imam yang pada saat mendampingi untuk bukan itu. Jadi lihat biasanya besok siapa yang sholat jangan-jangan asli dokter, tapi ingat kembali dokter mau jadi sholat jangan-jangan untuk kembali lagi lagi. Jadi ya itu ya. Tadi kita bisa menambah referensi kita surah Al-Mu'minun. Saya serahkan saya sama Imam, nanti ditambahkan lagi, disegarkan lagi oleh Master. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan ayat 11 besok pagi ya. Pagi kan? Ya, besok subuh. Besok pagi. Jadi peralihan fase kembali, yaitu dari fase ibadah ke fase akhlak ya. Fase akhlak. Ayat yang kita kaji itu surah Al-Mu'minun ayat 1 yang menyatakan bahwa pada aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah. Sama seperti yang kemarin pernyataan di surah apa lagi, surah Luqman, walaqad, itu ada pernyataan sungguh ya. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang mukmin ya. Orang-orang mukmin ya seperti kita lah ini, orang yang biasa menjalankan sholat ya. Ada pernyataan itu alladzina hum fi sholatihim khashi'un, itu orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat dengan khusyuk. Nah, pernyataan khusyuk di sini sebenarnya bagaimana yang khusyuk itu? Kalau kita ingin memberikan gambaran kepada peserta ya, peserta itu harus tahu bacaan sholatnya misalnya ya, harus tahu bacaan sholatnya dan harus tahu makna apa yang dia baca.
Nah, jangan sampai hanya dia menghafal, hanya dia membaca kemudian dia tidak tahu apa yang dia baca. Nah, itu yang harus ditekankan. Kita harus betul-betul tahu apa yang kita baca. Makanya harus disuruh paksakan untuk menghafal bacaan salatnya kan. Nah, bacaan salatnya. Kemudian kita bisa combine-kan dengan ayat yang lain di surah 2 di ayat 45 mengatakan bahwa di situ juga bisa Anda buka tanda orang yang khusyuk itu orang yang senantiasa yang mengharapkan untuk apa di situ ya ayat 45. Nah, Anda bisa buka di situ dan bisa baca sebagai referensi juga nantinya sebagai untuk penyampaian Anda kepada para peserta nantinya. Nah, kemudian apa lagi? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ayat 3 yaitu orang yang senantiasa menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia ya. Nah, kita bisa mengambil bentuk miniatur di tempat ini. Nah, kalau di tempat ini kan peserta mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali semuanya diatur. Dan saya pikir tidak ada ya waktu dan perbuatan yang terbuat secara sia-sia kan. Nah, makanya itu bisa kita berikan gambaran seperti itu. Nah, kalau di tempat ini apa kira-kira ada yang terbuang waktu-waktunya? Misalnya mulai dari Anda bangun tidur sampai Anda tidur kembali, mulai dari pagi sampai Anda apalagi tidur kembali. Nanti Anda bisa gambarkan lagi ketika mereka sudah kembali ke tempatnya, maksudnya pulang dari perkaderan. Nah, ketika sudah mulai masuk ke apalagi perkuliahan, begitu hanya juga seperti itu. Misalnya kalau mereka tidak bisa lagi bangun sholat lail sepenuhnya, minimal sholat subuhnya atau minimal sholat witirnya kan, seperti itu. Nah, kemudian belajar dan seterusnya. Jadi yang jelasnya itu persoalan sholatnya jangan pernah ditinggalkan. Jadi ada perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Ya, begitu hanya dengan orang-orang mukmin sebenarnya. Dan orang yang senantiasa menekan zakatnya. Nah, saya pikir teman-teman bisa lah untuk menerjemahkannya ke dalam bentuk bahasa yang bisa mereka pahami. Nah, kemudian ini sudah masuk ke sebenarnya apalagi akhlak ya. Yang orang yang senantiasa memelihara kemaluannya. Apalagi ya persoalan akhlak untuk mereka biar bisa sedikit di situ. Besok paginya lagi baru bisa paginya atau itu maghribnya ya. Maghribnya baru al-isar di situ. Nah, jadi Anda bisa sentuh situ juga persoalan akhlaknya terkait dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian orang-orang yang saya langsung masuk ke ayat 8, orang-orang yang selalu memelihara amanah dan janjinya. Tanda orang yang munafik adalah orang yang senantiasa berjanji tapi dia ingkar dan seterusnya kan. Kemudian orang yang senantiasa memelihara sholatnya, ditekankan lagi pada persoalan sholat ya. Nah, bahwa sholatlah yang pertama nantinya yang akan dihisab di yaumil akhir. Kalau sholat kita bagus maka akan baik juga sholat amalan-amalan kita yang lainnya. Dan janji Allah itu pasti, dan insyaallah kalau kita menunaikan itu semua maka insyaallah Allah akan mewarisi kita yang namanya surga Firdaus, dan saya yakin akan itu karena janji Allah itu pasti ya. Saya pikir itu untuk surah Al-Mu'minun, dan saya pikir teman-teman bisa lah untuk berinvestasi yang jelasnya secara substansi. Untuk surah Al-Mu'minun ini adalah bagaimana kita menekankan kepada mereka terkait dengan bacaan sholatnya supaya mereka bisa hafal dan seterusnya. Ya, saya pikir mungkin itu tadi. Jadi dalam surah Al-Mu'minun ada beberapa poin, mungkin kalau tidak salah ada 7 poin. Itu kategori dikatakan orang beriman ketika bisa melaksanakan poin-poin tersebut. Untuk mengupgrade lagi pemahaman kita, untuk disegarkan lagi oleh master kombinasi dari keduanya ini, ayat Az-Zariyat dengan Al-Mu'minun, sinerginya. Mungkin itu masih penting. Oke, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Pertama dari surah Al-Mu'minun, sebelum saya mengkorelasikan teman-teman sekalian,
dari surah Al-Mu'minun istinbat yang atau petikan hukum yang bisa kita ambil bahwa samping tentang bahwa pentingnya itu fikih salat itu harus kita perhatikan. Jadi fikih salat itu sangat penting, apalagi khususnya kakanda-kakanda instruktur harus paham semua itu fikih salat itu. Artinya juga yang kedua, jangan hanya satu pemahaman yang kita tahu, bagus kalau lebih daripada satu tentang fikih salat, supaya nantinya kalau kita menemukan peserta lain daripada yang lain, minimal kita bisa menerangkan toh yang mana kuat daripada yang kuat. Contoh kecil misalkan begini, atau mandi janabah. Mandi janabah itu ada 2 hadisnya saja. Kalau teman-teman hafal begitu, maka dimudahkan teman-teman dalam istinbat petikan hukum bahwa mandi wajib itu hanya 2 hadisnya. Toh? Begitu toh? Berapa mandi wajib hadisnya? Berapa? 2. Instruktur 2 toh? 2 atau 3? 2. Saya sudah bilang 2 tadi. Toh? Begitu. Harus dihafal begitu Dinda, supaya nanti setiap orang mandi wajib kita lihat, oh cara mandi wajib, oh ini mandi wajibnya dari ini. Hanya 2, Siti Aisyah sama Siti Maimunah. Aminah. Ai. Tidak pernah baca tarjim. Dari awal. Ini mau diambil. Tidak ada kata tarjim, Kak, dipegang semua. Jadi Siti Aisyah sama Siti Maimunah. Jadi peserta gampang sekali kita anu. Kalau kita suruh cara mandi wajib baru kita oh berarti ini Dinda betul nih mandi wajib tak. Ini dari Siti Aisyah. Kalau begini ini dari Siti Maimunah, 2 jadi. Begitu saja. Tayamum berapa hadisnya? Harus begitu, ada 3. Diriwayatkan siapa? Imam Bukhari, Imam Daraqutni, Imam Syaukani. Jadi tinggal kita terangkan bahwa kalau yang kau pakai Dinda, coba kau tayamum. Bagaimana saya lihat kau coba. Sementara tayamum Dinda, oh cocok, betul itu Dinda. Tapi itu diriwayatkan Imam Daraqutni seumpama. Kalau mau kau tahu Dinda caranya Imam Bukhari begini, cukup sampai di sini saja toh. Syaukani sampai di sini, Daraqutni sampai di sini. Jadi terangkan begitu rasional bahwa di antara ketiga itu Dinda yang paling sahih toh Imam Bukhari. Jadi kita di samping memberikan semua jawaban bahwa itu benar, tapi kita harus menusuk bahwa di antara ketiga itu ada yang lebih benar, lebih kuat, dan tidak ada lebih sahih daripada Al-Qur'anul Karim kecuali kitabnya Imam Bukhari, kan begitu kemudian toh. Ay, teman-teman harus hafal referensi, banyak referensi supaya tidak anu. Terus teman Dinda sekalian, ini istinbat lagi yang harus kita ambil dalam surah Al-Mu'minin tentang walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Jadi teman-teman harus tahu bahwa ternyata jadi ini akan lahir juga hukum. Kalau ada nanti ada peserta, saya lihat kemarin 10-10-nya itu ada yang katakan minta maaf ya, ada yang bilang onani. Kan perempuan juga kan melakukan yang begitu toh. Bisa jadi kita dapat peserta begitu. Masturbasi namanya. Jadi apa hukumnya begitu Kak Balik? Dari situ kita sudah bisa ambil petikan hukum. Di situ banyak sekali hukum fikih di situ bahwa ternyata onani juga diharamkan. Nah, kecuali sama istri dan azwajihim au ma malakat aymanuhum. Siapa itu? Budak. Sekarang kan sudah tidak ada budak itu hanya istri saja. Toh? Nah, berarti kalau begitu selain daripada itu Ustaz, selain daripada itu diharamkan apapun alasannya. Walaupun dalam mazhab Imam Syafi'i katakan itu boleh, tapi Malik, Imam Ahmad katakan tidak boleh. Tapi itu kan pertimbangan hukum, kalau beliau salah dapat 1 pahala, kalau benar dapat 2 pahala, kan begitu. Tapi kan ini kita kembali kepada ayat yang kita kaji. Dah, artinya walaupun kita lebih dominan memilih bahwa itu tidak boleh selain daripada istri sama budak yang dimerdekakan, tapi itu untuk memperkecil toh jalan ke situ. Jadi yang jelas tidak ada onani, masturbasi, semuanya haram. Begitu ya. Nah, terus kalau kita mau kembali kepada surah Az-Zariyat, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Teman-teman, kita kembali kepada perjanjian primordial. Ya. Perjanjian primordial itu alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi sebelum manusia diciptakan sudah ada kontrak. Saya bahasakan tadi malam dalam sebuah hadis sebenarnya. Ya, itulah pada saat sebelum peniupan ruh itu sudah kita diambil janji tak mau kau hidup di dunia atau tidak. Kalau mau dengan berbagai konsekuensi, salah satunya adalah konsekuensi harus kita apalagi jalankan itu beribadah kepada Allah. Itu konsekuensinya. Jadi kalau kita mau korelasikan teman-teman,
antara surat Az-Zariyat dengan surat Al-Mu'minun satu. Surat Az-Zariyat itu menekankan tentang tujuan hidup di dunia hanya untuk beribadah, sedangkan aplikasi daripada tujuan ibadah itu letaknya pada surah Al-Mu'minun. Bagaimana untuk senantiasa kita beribadah, sholat, puasa, zakat dan seterusnya, masuk pada fase ibadah, tauhid, duduk masuk pada fase ibadah, dan seterusnya masuk pada fase akhlak di situ. Bagaimana untuk senantiasa apalagi bergaul dengan baik kepada siapapun itu. Jadi itu saya kira teman-teman sekalian, satu saran saya teman-teman, khususnya Kakanda tim struktur yang pernah kenyang dengan ilmu. Jadi senantiasa kita baca-baca. Saya khawatir kalau struktur juga tidak mampu merasionalisasikan sama adik-adiknya, sehingga saya teringat begini Dinda. Waktu saya sering tugas dan itu banyak sekali getol-getolnya dulu LPKSM Wahda itu. Susah, banyak instruktur yang kewalahan. Bagaimana Dinda? Dia itu bukan orang-orang biasa, orang-orang hafal hadis, ayat. Jadi manakala Dinda sudah masuk ibadah praktis, baru menerangkan hal-hal yang tidak rasional, itu susah itu Dinda. Tidak bisa kita terangkan dengan rasional. Makanya saya bilang Dinda, sebenarnya ini Al-Quran dan hadis ini rasional sekali, masuk di akal kalau kita hafal ayatnya. Atau tidak mau kita hafal ayatnya, minimal artinya saja. Rasional itu tidak ada orang bisa bantah, kecuali orang-orang yang punya penyakit di hatinya, tidak mau terima hukum Al-Quran ataupun hadis. Iya. Anu sekali, apalagi ini ayat rasional, sama dengan kalau saya berapa itu instruktur kemarin saya protes sama tugas, saya minta maaf, tidak usah sebut namanya. Ada peserta bertanya, ini contoh kecil ya, kenapa itu ada yang menggoyang-goyangkan jari, ada yang tidak menggerak-gerakkan jari? Apa jawabannya? Karena dulu zaman Rasul itu tua mi, jadi goyang-goyang kayak begini. Nenekku saja sudah lebih 80 tahun tidak goyang-goyang di jarinya. Tidak rasional yang mungkin kita merasionalisasi sesuatu dengan akal sehat. Tidak, padahal tidak semua orang tua lebih daripada itu rasional. Bahkan saya bantah juga ayahanda yang katakan begitu. Tidak rasional, tidak mampu orang terima, karena ini berbicara hukum Al-Quran. Tidak harus ada dalilnya kita ucapkan. Tidak bisa pakai rasionalitas akal sehat. Akal itu terbatas. Gampang saja dijawab. Satu riwayatnya Dinda yang menggerak-gerakkan jari diriwayatkan Imam Abu Daud. Tuh. Nah, betul sahih. Tapi yang tidak menggerak-gerakkan jari itu ada 50 jalurnya. Salah satunya yang menggerak-gerakkan jalur, apalagi yang menggerak-gerakkan jalur itu betul bahwa Rasulullah berdoa dengan terhadap menggerak-gerakkan jari. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, dan itu dari Abu Qatadah. Toh, dan sedangkan 50 orang ini jalur yang meriwayatkan hadis tidak menggerak-gerakkan jari jauh lebih sahih daripada yang suruh menggerak-gerakkan jari. Sama-sama sahih, tapi kan kalau hadis sahih ada katakan sahih-sahih, sahih hasan, sahih daif. Nah, lahirlah hadis hasan, hadis lemah, daif, sampai maudu palsu. Nah, di situ kita jelaskan begitu. Nah, sampai 50 jalur, satu saja kita ambil dari 50 jalur ini, perawi hadis ini kita mau setarakan dengan satu yang menggerak-gerakkan jari, baru satu diambil dari 50 orang ini, itu jauh lebih sahihan dari satu orang ini daripada yang kita bandingkan yang gerak-gerakkan jari. Apalagi kalau sudah masuk 50 orang semua, rasional sekali. Tinggal dia tidak mau terima kebenaran, kalau tidak mau terima kalau kita jelaskan secara begitu. Gamblang sekali teman-teman sekalian. Inilah saya sebenarnya teman-teman, khususnya di kata Mas Muhammad, senantiasa katakan sama adik-adik itu, kalau saya bawa materi follow up atau apa, supaya gairahnya, semangatnya untuk menuntut ilmu. Karena banyak, saya minta maaf teman-teman, tidak apa-apa kita ini internalnya struktur, banyak sekali teman-teman sebagian ya itu kalau sudah instruktur tidak mau belajar agama, tidak mau belajar fikih, padahal dia di situ esensinya sebagai seorang instruktur, di situ izahnya dia, kehormatan. Bagaimana kalau bertanya adik-adik tak, baru kita tidak tahu. Nah, paling parah kalau kasih jawaban-jawaban tidak rasional, bacaan-bacaan sholat harus dihafal. Jangan hanya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Hafal subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Hafal subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Semua sahih itu. Sahih semua. Jadi jangan hanya satu saja kita hafal, sehingga nanti kalau kita mau ajari orang, saya hafal juga itu deh, tapi saya tidak terapkan yang begitu. Karena yang lebih sahih diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim ini. Begitu toh? Karena ada juga itu adik-adik, bagaimana lagi subhana rabbiyal azim wa bihamdi, kata wa bihamdi ada lagi tambahan. Toh? Tapi setelah diseleksi hadisnya, daif jiddan, itu lemah sekali, tidak bisa dipakai. Jadi kalau mau pakai subhana rabbiyal a'la, sampai a'la saja. Jangan pakai wa bihamdi. Nah, jadi kalau hafal kayak begitu teman-teman, wah mudah sekali. Orang tinggal orang memang punya penyakit yang tidak mau terima apa yang kita ucapkan. Jadi intinya teman-teman berilmu. Toh? Berilmu. Saya kira begitu teman-teman, sudah tekan dari instruktur. Beli buku-buku apa, banyak perbanyak referensi.
karena itu saja ditarget teman-teman. Kalau kita tidak cerna baik-baik, masih banyak sebenarnya harus direvisi. Dan itu sebenarnya ya artinya internal kita lah di Muhammadiyah. Kalau di luar Muhammadiyah terserah mau baca atau tidak, yang penting itu satu saya tekan teman-teman, belajar terus, jangan puas dengan ini. Saya kira begitu dari saya. Jadi korelasinya di surah Az-Zariyat tadi itu bagaimana menekankan bahwa kita sebelum lahir itu sebenarnya sudah ada ikatan perjanjian. Implementasi daripada perjanjian itu letaknya pada yarhamukillah, letaknya pada surah Al-Mu'minun ya. Dan itu beberapa aturan-aturan dalam surah Al-Mu'minun. Kalau mau jadi kada aflahal mu'minun, sampai menjadi orang yang salatnya khusyuk, sampai menjadi orang yang mau betul-betul berakhlak baik, ya begitu ada di situ ayat 1 sampai seterusnya. Saya kira begitu. Terima kasih. Ya, mungkin satu dulu. Ini agenda saya sampaikan mungkin teman-teman. Tidak apa-apa kita sampaikan ini terakhir ya sebelum kita kembali. Jadi agendanya peserta itu teman-teman saya sampaikan: satu, hanya terima materi di proses pengkaderan. Kedua, dia hanya makan. Ketiga, hanya sholat. Keempat, tidur. Toh kajian ayat itu saja 5, selain itu tidak boleh beraktivitas peserta. Paham? Entah nih. Berarti kalau begitu jangan kasih kesempatan peserta di kamar mandi berlama-lama, karena dia akan mandi. Tidak ada sejarahnya, kita tidak punya dalam proses pengkaderan, tidak ada agenda mandi khusus peserta. Jadi bagaimanapun caranya, khususnya di asisten, cari cara. Pokoknya kalau dia masuk WC jangan suruh. Saya ingat itu waktu saya di AD 2008, muka masuk dia tapi dilarang itu tutup pintu. Bagaimana mau mandi? Kecuali BAB itu pun BAB, suruh kasih masuk lagi satu teman di dalam. Jadi 2 orang itu instruktur ya. Aduh, instruktur waktu itu antara jengkel dan jengkelnya begitu, tapi bagusnya begini struktur. Nah perhatikan biar gimana kayak ada terus biar di WC itu asistennya jangan kasih kesempatan ada. Ingat itu 5 aja agendanya. Tidak ada agenda tidur, saya kira saya sebut tadi tuh mandi tidak ada. Pokoknya makan tidur, dia makan tidur terima materi itu saja. Tapi ya harus dilaksanakan juga. Harus dilaksanakan. Artinya kalau persoalan rasionalitasnya tinggal kreativitas Faiz bagaimana memainkan peran, dan kreativitas apalagi ada asisten senantiasa mendampingi. Sebenarnya rasionalitasnya itu sudah terjawab pada saat pembahasan tadi. Segala sesuatu yang dilakukan kita sebuah makna. Sudah, saya kira sudah tuntas di Faiz itu. Tidak dibahas di sini. Saya kira begitu di asistennya. Kalau setiap masuk WC, pokoknya jangan biarkan mereka kerja ekstra mandi. Oke, saya kira begitu. Tidak ada jeda untuk dia melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat seperti tadi suhu apa yang kawal peserta dari masjid ke sini tidak ada sehingga masih sempat ngobrol bercanda itu sebenarnya sudah masuk di surah itu Al-Mu'minun itu sesuatu hal yang dilakukan tidak bermanfaat sebenarnya itu. Lagi-lagi dibutuhkan kerja ekstra dari seluruh tim instruktur, bukan cuma asisten, tapi lagi-lagi kita punya job description masing-masing. Jadi mungkin kajian ayat kita pada pagi hari ini cukup mengupgrade pemahaman kita. Mudah-mudahan itu bisa menambah referensi kita ke depannya. Mungkin cukup sampai di sini untuk hari ini. Marilah kita menutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Kalau Allah belanja, jangan belanja. Tak boleh belanja, tak boleh belanja. Bagaimana Kasri? Siapa penyanyi? Api. Belanja. Kamera.